Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Intan Purnomasari, CGP Angkatan 7 Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan aksi nyata modul 2.3 kompetensi coaching untuk supervisi akademik. Nah, rekan saya yang akan saya supervisi yaitu Bapak Widya Perwira SPD selaku guru kelas 5 SD Negeri Gondang 1. Selamat pagi Pak Widya. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabar Pak Widya pagi ini? Alhamdulillah baik. Pak Widya, hari ini Pak Widya akan mengajar mata pelajaran apa Pak? Berkaitan dengan mata pelajaran karena masih kurikulum 2013 nggih. Jadi tema 2, subtema 1 pembelajaran 5, di situ ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan IPA, Bu. Oke, jadi Pak Widya akan mengajar bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan IPA. Nah, boleh Pak Widya ceritakan ke saya apa tujuan pembelajaran Pak Widya hari ini? Baik. Untuk tujuan pembelajarannya ada banyak, Bu. Ini kebetulan saya juga sudah mempersiapkan RPP. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa secara berkelompok mampu menelaah informasi faktual dengan menggunakan kata tanya adik Simba, Bu. Selanjutnya, siswa secara berkelompok mampu memberi argumentasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat di lingkungan yang sehat setelah melihat gambar tentang dampak sampah bagi kehidupan dengan santun. Yang selanjutnya, siswa secara berkelompok mampu memvalidasi tahapan-tahapan dalam proses pernapasan perut melalui kegiatan simulasi menggunakan alat peraga sistem pernapasan dengan bergotong royong. Wah, begitu banyak ya tujuan pembelajaran Pak Widya hari ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kan sebagai guru, terutama nanti ketika kegiatan supervisi akademik, kira-kira area pengembangan apa atau kompetensi guru apa yang Pak Widya ingin saya amati pada kegiatan supervisi hari ini, Pak? Baik, untuk mungkin area yang ingin disupervisi nggih, yang ingin mungkin diamati, yang mungkin saya tertarik ingin diukur begitu keberhasilannya. Mungkin yang pertama di bagian pendahuluan, itu di bagian menanamkan karakter nasionalisme, Bu. Ya, itu aspeknya. Kemudian untuk strateginya saya melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib. Nah, kalau di hari ini itu lagu wajibnya Hari Merdeka. Itu di bagian pendahuluan. Kemudian juga ada yang lain, yaitu di bagian masih di bagian pendahuluan, yaitu membangkitkan motivasi belajar. Ya, aspek membangkitkan motivasi belajar, strategi saya itu saya mengambil video motivasi agar anak lebih memetik pelajaran dari video tersebut sehingga dijadikan motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Yeah. Selain itu juga di bagian persepsi mengulas materi pelajaran selanjutnya, Bu. Okay. Gitu. Dengan cara memberi pertanyaan terlebih dahulu sebagai bentuk persepsi pemanasan dalam kegiatan awal pembelajaran. Di bagian inti itu saya juga di sini mencoba untuk menggunakan platform online ya, agar pembelajarannya lebih interaktif begitu. Jadi aspek keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, saya menggunakan word wall. Jadi siswa juga lebih aktif, kemudian juga memadai siswa-siswa yang mungkin gaya belajarnya berupa kinestetik biar tidak bosan gitu. Saya membuat itu. Selain itu juga di aspek media pembelajaran yang lain, Bu, ya, saya membuat papan kalimat tanya. Jadi nanti biar siswa itu mendapatkan gambaran
membuat peta konsep. Jadi di situ ada kegiatan menempel-nempel agar pembelajaran juga lebih seru, lebih interaktif begitu. Dan juga media yang lain berupa pembuatan alat peraga, sistem pernapasan perut, ya menggunakan barang bekas atau sampah plastik. Jadi itu Bu dalam aspek pembuatan media pembelajaran. Kemudian juga dalam penilaian itu saya juga mencoba menggunakan kuisis, untuk pelaksanaan penilaiannya. Ini di akhir sesi praobservasi ini saya minta Pak Widya menandatangani sebagai bentuk tanggung jawab yang nanti akan Pak Widya lakukan di kegiatan pembelajaran Pak Widya. Silahkan Pak Widya tanda tangani. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesi praobservasi ini kami laksanakan dari pukul 8:10 hingga 8:20 menit. Kemudian setelah sesi praobservasi ini kami akan melakukan kegiatan observasi, yaitu Pak Widya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas dan saya selaku coach akan melakukan supervisi di kelas Pak Widya. Pak Widya siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Oke, mari kita laksanakan pembelajaran di ruang kelas panjenengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Ya, Maula silahkan untuk menyiapkan teman-temannya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam kepada Pak Widya. Good morning student. How are you today? Thank you and you. I'm very well, thank you. Duduk kembali. Ya. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Anak-anak, agar kita lebih semangat di pagi hari yang cerah ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ya, lagu wajib yang akan kita nyanyikan berjudul Hari Merdeka. Sekarang Pak Widya mohon untuk berdiri kembali. Silahkan dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, nggih. Nah. Sudah siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Ayo sikapnya yang baik. Sikap. Nah, 17 Agustus tahun 45. Yang keras. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Ikuti ketukannya. Di kandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik anak-anak, Pak Widya punya video, silakan diamati. Ya, kemudian nanti Pak Widya akan tanya pelajaran apa yang bisa kalian petik, yang bisa kalian ambil dari video yang akan Pak Widya tayangkan. Silakan disimak videonya. Baik, sekarang Pak Widya ingin tanya, pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video yang barusan kalian lihat? Coba angkat tangan, ayo. Kita tidak boleh menyerah. Ya, kita tidak boleh menyerah mengejar mimpi kita, apapun mimpi kita.
Sekarang Pak Widya ingin mengulang kembali pelajaran di pertemuan sebelumnya agar tidak lupa. Tapi coba topo konsentrasi. Ya, tangannya di atas meja. Dengarkan pertanyaannya Pak Widya. Nanti yang masih ingat silakan angkat tangan yang setinggi-tingginya. Ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan organ pernapasan dalam sistem pernapasan manusia apa saja? Nah, boleh dijawab satu saja boleh. Yesa, apa bisa sebutkan? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolis, alveolus. Wah, ternyata Yesa udah ingat, semua diborong oleh Yesa. Coba sekarang Pak Widya ingin tanya lagi. Nah, yang bisa angkat tangan selain Yesa ya. Nomor 4. Ini organ pernapasan apa? Darah. Pinter. Nah, trakea nomor 4, trakea. Terus nomor 2. Coba Aisyah. Faring, pinter, hebat. Kemudian coba yang nomor 7. 7 itu ada ndol-ndol ini yang ditunjuk itu, lingkaran-lingkaran kecil itu dari sini. Bisa? Alveolus, pinter. Nah, ternyata sudah ingat ya. Pertanyaan selanjutnya, nih, di mana tempat terjadinya proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida? Angkat tangan. Ayo. Yang belum angkat tangan. Yo, Bebel. Alveolus, ya sudah. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai. Nah, silakan buat satu kalimat tanya saja menggunakan kata tanya apa. Ya, dilanjutkan kelompok yang lain juga seperti itu. Sudah paham? Sudah? Pak Widya beri waktu 1 menit. Ya, silakan ditulis, didiskusikan dengan teman-teman. Kira-kira kalimat tanya yang tepat apa? Sudah? Baik, kelompok di mana belum? Ya, silakan. Mulai dari sekarang. Sesuai kata tanyanya ya. Sesuai kata tanyanya. Apa dampak dari pencemaran sampah tersebut? Nah, sudah bagus kalimatnya. Ya. Kemudian, kelompok di mana? Di mana tempat terjadinya pembuangan sampah tersebut? Ya, ini contoh-contoh barang daur ulang. Nah, sekarang Pak Widya minta. Ya. Kira-kira siapa yang mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dari sampah? Masyarakat, ya. Coba sekarang di sini ada video tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Pengertian kewajiban dan hak itu apa? Contoh-contohnya apa? Silakan. Jika ada informasi penting, kamu boleh mencatat di buku tulis. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui ada yang masih kurang? Masih? Hukum umum ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Kasih lagi. Iya betul. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Pak Widya ingin kalian menuliskan salah satu, ya. Jadi yang 3 ini, yang 3 depan, kelompok apa, di mana, kapan, menulis contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Terserah. Nanti ditempelkan di situ. Baik, yang sudah silahkan jawabannya untuk ditempelkan di media depan. Silahkan. Menjaga dan melestarikan lingkungan juga termasuk hak. Kemudian mendapatkan lingkungan yang asri itu juga termasuk hak, ya. Tunggu, tepuk tangan buat kita semua.
Baik anak-anak, sekarang Pak Widya punya permainan. Ya, permainan ini namanya word wall tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Ya, nanti tinggal mengelompokkan saja yang termasuk hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang mana. Nah, coba siapa yang berkenan ingin mencoba ke depan? Iya, silakan ke depan. Yang lain silakan disimak ya. Nah, silakan dicoba ya, klik start. Nah, terus dibaca itu, dikelompokkan. Ada sebelah kiri itu kewajiban, sebelah kanan hak. Totalnya 8. Oh, ternyata skornya maksimal 8 di antara 8 soal. Ya, tepuk tangan buat Yesa. Nah, kemarin Pak Widya sudah mengirim di grup bahwasanya kita akan membuat alat peraga tentang sistem pernapasan, ya. Nah, adapun gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, silakan disimak tentang cara pembuatannya. Nanti silakan kalian cari tahu alat dan bahannya apa, bagaimana tahap-tahap membuatnya. Ya, silakan diperhatikan. Baik anak-anak, itulah tadi cara pembuatan alat peraga sistem pernapasan. Seperti ini ya, sistem pernapasannya. Nah, kira-kira alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Coba Fahrul apa? Botol, kemudian Bilal, sedotan, tegar, balon, siapa lagi? Laila, plastisin, apa lagi? Toples atau botol ya, atau juga ini karet gelang. Baik anak-anak, Pak Widya akan mengadakan penilaian. Penilaian kali ini menggunakan kuisis. Jadi silahkan dikeluarkan HP-nya. Alhamdulillah Pak Widya tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak. Nah, pada sesi kali ini saya akan melakukan coaching sebentar terkait refleksi pembelajaran yang tadi sudah Pak Widya lakukan di kelas ya. Tujuan kita melakukan coaching pada siang hari ini yaitu kita akan menganalisis apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Pak Widya di dalam pembelajaran tadi, sehingga apa yang menjadi kelebihan dapat terus ditingkatkan, apa yang menjadi kelemahannya dapat dikurangi ya Pak, atau diantisipasi. Baiklah, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan Pak Widya setelah melaksanakan kegiatan di kelas tadi Pak? Ya. Alhamdulillah perasaannya lega, senang karena sudah disupervisi. Memang untuk mengajar itu kan ya ibaratnya sebagai guru itu kan sudah rutinitas ya. Tapi karena ada supervisi itu menjadi ya sedikit ada redek-redeknya gitu. Berarti rasanya kayak agak deg-degan gitu ya. Oke, terus kalau menurut Pak Widya sendiri tadi jalannya pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Widya rencanakan atau belum? Ya. Untuk targetnya memang menurut saya sudah ya. Jadi menurut penilaian saya dan pengamatan saya itu apa yang saya bayangkan nanti pada proses pembelajaran itu
memang sudah sesuai. Kita sudah itu ya Pak membuat kesepakatan aspek apa yang akan saya amati ketika observasi di kelas atau supervisi di kelas. Nah, sekarang menurut Pak Widya, dari aspek kegiatan pendahuluan, kemudian penggunaan media dan evaluasi, apakah sudah sesuai dengan apa yang Pak Widya harapkan? Jika belum, apa yang belum sesuai? Ya. Untuk aspek yang di awal disampaikan tadi untuk di supervisi ya, mungkin sudah sesuai ya, sudah sesuai harapan saya, tapi memang mungkin tadi ada beberapa yang yang menjadi kendala ya. Ya, contohnya mungkin ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka itu masih sikapnya anak itu ya masih belum bersungguh-sungguh gitu ya, belum khidmat begitu. Nah, kemudian juga tadi penggunaan media tadi juga belum kondusif, sedikit belum kondusif. Jadi saya harus mengkondusifkan lagi. Kemudian kaitannya dengan pembuatan alat peraga sudah berjalan sesuai harapan. Dan terakhir ketika penilaian tadi untuk menggunakan kuisis itu memang ternyata ada beberapa siswa yang mungkin tidak punya HP karena belum dibelikan HP-nya itu masih jadi satu dengan orang tua. Kemudian setelah penilaian itu biasanya HP-nya itu dibuat mainan, dibuat mainan, jadi mengganggu siswa yang lain. Mungkin itu Bu. Oke, jadi di sini Pak Widya sudah mampu ya mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dalam diri Pak Widya. Memang orang sukses itu cirinya yaitu Pak, kita tahu apa yang menjadi kelemahan diri dan kita ingin memperbaiki itu. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira dalam memperbaiki kelemahan tadi ada 3 ya yang saya amati. Yang pertama memang betul sekali sesuai hasil refleksi Pak Widya, yaitu ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka ya Pak ya. Ternyata anak-anak itu masih kurang bersemangat. Masih ada beberapa siswa justru pasif gitu. Terus lagi penggunaan media word wall tadi belum begitu kondusif karena baru 1 siswa yang mencoba ya. Andai kata itu bisa semua siswa pasti sangat menarik sekali. Terus yang ketiga juga penggunaan media HP ya di sini ya untuk kuisis evaluasi siswa itu ternyata juga ada kekurangannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali kira-kira untuk mengantisipasi Pak 3 kelemahan itu, apa rencana Pak Widya supaya kelemahan itu dapat terselesaikan masalah itu? Untuk permasalahan yang diutarakan Bu Intan, pertama terkait penanaman karakter nasionalisme ya. Pada saat menyanyikan lagu wajib itu mungkin ya memang harus dirutinkan mungkin Bu ya. Mungkin harus lebih dirutinkan, nanti seiring waktu itu selalu diingatkan bahwasanya lagu wajib itu adalah lagu yang harus dinyanyikan dengan sikap yang baik agar bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan yang lainnya. Jadi diharapkan sedikit demi sedikit itu anak mulai tumbuh begitu. Jadi harus dirutinkan, tidak hanya sekali 2 kali mungkin. Kemudian terkait dengan word wall itu memang tadi juga tidak bisa memfasilitasi semua siswa. Mungkin nanti juga saya akan mencoba mengadakan kuis-kuis interaktif yang lagi dan membuat mungkin tidak semua, kalau semua mungkin nanti bisa menghabiskan waktu gitu ya. Jadi mungkin hanya beberapa dari tiap kelompok agar biar terfasilitasi begitu, tidak hanya 1. Kalau tadi memang baru 1. Kemudian kaitannya dengan kuis itu mungkin juga saya akan tidak hanya saya gunakan kuis saja, mungkin tergantung kebutuhan. Mungkin saya bisa kombinasikan, kalau tadi kan ada penilaian pengetahuannya kuisis, mungkin di pertemuan yang lain bisa tes tertulis. Jadi siswa lebih lebih mendalam materinya. Kalau kuisis itu kan enaknya di pilihan ganda gitu. Kemudian juga nanti selain itu mungkin diadakan penilaian seperti
produk itu. Tadi kan membuat alat pernapasan ya. Jadi itu bisa saya saya terapkan juga, saya buatkan penilaian produk. Kemudian juga otomatis untuk sikap pasti juga ada. Mungkin itu. Oke, baik sekali. Sebenarnya jadi Pak Widya sudah punya rencana ya di sini ya, bagaimana untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian penggunaan media yang lain yang bisa semua siswa itu juga turut aktif. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang menggunakan cara yang lain. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait komitmennya, Pak. Jadi kita punya rencana itu harus benar-benar kita berkomitmen sungguh-sungguh kapan akan kita laksanakan, kemudian apa yang perlu dipersiapkan terkait rencana kita. Nah, di sini di sesi yang terakhir ini saya pengen Pak Widya itu membuat komitmen, jadi rencana tindak lanjut Pak Widya atas 3 kelemahan tadi yang akan Pak Widya antisipasi, antara lain yaitu nanti aktivitas pengembangannya apa saja, kemudian tujuan yang ingin dicapainya apa, ukuran keberhasilannya itu berupa apa, misalnya kayak menyanyikan lagu itu disebut Pak Widya sudah berhasil kalau seperti apa. Kemudian adakah sarana prasarana pendukung yang Pak Widya butuhkan dan kira-kira waktu pelaksanaannya kapan. Jadi di sini nanti supaya apa yang menjadi rencana itu tidak hanya sekedar angan-angan tapi juga akan kita laksanakan dengan baik. Silahkan Pak Widya bisa jelaskan terkait rencana pengembangan diri Pak Widya. Ya. Untuk mulai dari mana, Mbak? Bu? Aktivitas pengembangannya berupa apa? Okay. Untuk yang pertama, jadi bermula dari 3 permasalahan tadi. Ya. Mungkin yang pertama kaitannya penanaman karakter nasionalisme melalui menyanyikan lagu wajib. Ya. Itu pengembangannya mungkin juga siswa diberi pengertian, kemudian juga selain itu pengembangan yang lain bisa siswa diminta untuk berbaris seperti itu. Kemudian juga dengan cara mungkin mengenal siapa itu pencipta lagu wajib itu, kemudian lagu itu kemungkinan dibuat itu tahun kapan, pada peristiwa apa. Contohnya kan ada lagu Sumpah Pemudi-Pemuda itu Bangun Pemudi-Pemuda, kemudian juga itu kaitannya lagunya berisi tentang apa, jadi ada maknanya biar biar tidak hanya sekedar menyanyi tapi siswa juga tahu isi dari lagu wajib itu. Diharapkan untuk tujuan yang dicapai itu melalui pengembangan yang dilakukan itu siswa bisa tumbuh karakter nasionalisme. Dilihat dari apa? Dilihat dari mungkin ketika dia menyanyikan lagu wajib itu sikapnya itu baik, kemudian dengan khidmat, dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ketika juga bisa dilihat juga mereka itu mulai tertarik, memperhatikan, tahu pencipta lagu, tahu isi lagunya, bisa menjelaskan bahwasanya lagu itu berisi tentang apa begitu. Mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya pendukung itu kalau lagu biasanya saya menggunakan sound dari speaker karena biar tidak fals, juga biar lebih lebih suasananya lebih menjiwai, lebih terbangun di menggunakan speaker itu. Speakernya speaker yang ada di sekolah atau speaker kecil gitu aja sudah cukup, cuma 1 ruangan. Mungkin itu. Untuk waktunya mungkin saya laksanakan insya Allah pengennya setiap awal pembelajaran setiap awal pembelajaran. Nanti sekiranya lagunya ada yang mungkin belum baik, itu mungkin bisa diulang lagi di pertemuan selanjutnya sampai perilaku siswa itu terbentuk. Nanti ketika sudah mungkin 2 atau 3 kali pertemuan baru ganti lagu yang lain, seperti itu mungkin itu. Ya, jadi yang aktivitas pengembangan pertama tadi Pak Widya akan melakukan berbagai hal ya Pak ya. Bagaimana caranya nanti akhirnya siswa mempunyai rasa nasionalisme. Saya sangat setuju sekali dengan
ide yang Pak Widya punya, dan itu memang betul Pak, harus rutin ya. Jadi rutin di awal pembelajaran sesuai yang Pak Widya rencanakan. Sekarang kalau yang kedua Pak. Ya. Untuk yang kedua itu berarti di aspek keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pengembangannya mungkin saya akan belajar lagi tentang platform-platform belajar yang sekiranya bisa saya terapkan di pembelajaran. Gunanya untuk apa? Untuk mungkin membuat siswa lebih tertarik sehingga aktif begitu. Jadi bisa pembelajarannya bisa berpusat pada siswa begitu. Atau dengan menggunakan media-media konkret yang lain, seperti kalau tadi kan papan kalimat tanya, mungkin nanti ke depan juga di sekolah itu ada torso ya, ada kerangka ya, ada mungkin kalau muatan pelajaran IPS ada globe. Nah mungkin juga saya akan terapkan juga agar siswa itu bisa lebih mudah memahami materi yang abstrak, kemudian juga bisa ikut terlibat aktif. Mungkin begitu. Untuk ukuran keberhasilannya mungkin untuk tujuan dulu ya, tujuan yang dicapai siswa aktif itu, terlibat aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, juga mewadai yang gaya belajar kinestetik itu. Dilihat dari keaktifan itu yang tujuan. Jika siswanya aktif berarti tujuannya sudah tercapai. Kemudian kalau pendukung ya biasanya itu pendukungnya ya sarana prasaranya terkait media itu, contohnya mungkin torso. Ya, kemudian globe dan yang lain. Kalau yang tadi alhamdulillah saya buat sendiri. Jadi pendukungnya juga alat dan bahan-bahan yang diperlukan saja. Untuk waktunya kalau media itu ya juga diusahakan setiap pembelajaran ya. Tapi kadang itu masih kadang ada media yang sulit, kadang ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Kadang itu juga belum, referensi saya belum banyak. Jadi mungkin yang paling sering itu yang IPA biasanya. Ya media IPA itu sering, karena itu kan kalau IPA itu kan tentang kehidupan sehari-hari. Medianya itu kan biasanya itu kan banyak didapat. IPA atau juga menggunakan media-media yang ada di sekolah itu biasanya saya bongkar itu, saya manfaatkan itu. Oke, tadi saya menyimak bahwa Pak Widya juga ingin mencari referensi ya penggunaan media pembelajaran. Kalau selama ini bagaimana cara Pak Widya mencari referensi media pembelajaran dalam rangka memperkaya wawasan kita sebagai seorang guru, Pak? Alhamdulillah untuk era sekarang itu lebih dipermudah dalam mencari referensi media pembelajaran. Misalnya lewat medsos itu, YouTube itu. Biasanya saya sering itu buka-buka YouTube, ketik aja media apa yang mau kita pakai, mungkin muatan pelajaran apa, materinya apa, kita ketik. Nanti kita pilih aja media yang sekiranya itu kita bisa membuat atau bisa kita terapkan begitu. Untuk anak SD kan biasanya di YouTube kan banyak ya. Ada anak SMP, SMA begitu yang kita bisa terapkan saja yang kita buat. Atau juga melalui medsos seperti Instagram itu kan juga banyak itu juga ya, kemarin juga saya dikirimi Bu Intan juga itu akun Instagram itu media pembelajaran itu, di situ kan juga banyak sekali yang mungkin sebelumnya itu kita tidak pernah tahu. Dan cara membuatnya juga di situ ada. Mungkin cuma sekedar itu aja Bu, buka-buka medsos itu aja gitu. Oke, sekarang untuk pengembangan yang ketiga Pak, terkait evaluasi, apa rencana Pak Widya, aktivitas dalam mengembangkan diri Pak Widya sebagai seorang guru, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, ukuran keberhasilannya apa, dan kira-kira butuh pendukung apa, serta waktu pelaksanaannya kapan Pak? Kaitannya dengan penilaian kalau penilaian itu kan ada 3 penilaian sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Kalau penilaian sikap itu dari observasi, sudah kita bisa kembangkan instrumennya. Selain observasi bisa mungkin penilaian antar teman begitu atau melalui jurnal itu. Kemudian kalau pengetahuan itu biasanya juga saya kembangkan dari instrumen penilaian tertulis, seperti itu tertulis. Kalau pengetahuan itu rata-rata ya tertulis nah, lisan pun juga bisa. Lisan pun juga bisa. Itu mewadai siswa yang mungkin inginnya itu secara lisan. Tapi kalau lisan
mungkin saya tidak jadikan penilaian, belum sering ya. Itu hanya apa ya, biasanya hanya untuk persepsi, kemudian pertanyaan permantik saja. Ya biasanya yang sering itu tertulis, kemudian kadang juga menggunakan itu platform itu Quizzes, Google Form, seperti Wordwall, kadang seperti itu. Kemudian selain itu juga penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan juga pernah penilaian produk, seperti tadi membuat alat peraga, alat pernapasan tadi, itu kan kaitannya dengan penilaian keterampilan membuat produk dengan produk itu. Kemudian dulu juga pernah produk lagi membuat alat peraga sistem peredaran darah, seperti itu. Mungkin juga penilaian portofolio, jadi mungkin ada tugas merangkuman atau hasil ulangan kaitannya dengan dokumentasi, itu saya masukkan ke penilaian portofolio. Mungkin baru itu kalau saya. Terus kira-kira untuk berbagai jenis penilaian itu apakah di setiap kali pembelajaran Pak Widya akan gunakan ketiga-tiganya atau tidak, atau hanya berfokus di salah satu saja, Pak? Ya. Memang ini jadi harapannya itu ya ketiga-tiganya karena memang tuntutan tuntutan namanya itu kurikulum ya. Setiap pertemuan itu kan harus mencangkup 3 penilaian itu. Holistik. Tapi biasanya itu yang paling sering itu memang ya dari sikap itu kan mengamati saja ya. Nah, memang guru sudah mengenal tahu tentang karakter siswa-siswanya. Kemudian yang jelas pasti ada itu kan tertulis. Itu kalau yang penilaian keterampilan, nah ini kadang juga saya masih kadang ya enggak ada, kadang ya ada gitu. Kalau keterampilan itu yang sering ya produk, kemudian keterampilan kadang materi-materi yang memang bisa dibuat penilaian keterampilan, serta berpidato, membaca puisi, keguritan atau apa itu. Tapi kadang ya kesulitan dengan materi-materi yang ini kalau saya ya, karena saya juga baru belajar, jadi kadang itu kalau keterampilan kadang ya ada, kadang tidak gitu. Berarti setelah sesi coaching kita pada siang hari ini, kira-kira apakah ada perubahan pemikiran, Pak? Misal sebelumnya seperti ini, kemudian setelah kita saling tukar pikiran, terus ada perubahan pandangan nggak oleh Pak Widya? Apa kira-kira kalau ada? Ya. Setelah coaching ini memang kegiatan coaching atau supervisi seperti memang harus dilaksanakan memang untuk tugasnya kepala sekolah Jadi memang harus selalu ya minimal itu mungkin seminggu 1 bulan sekali gitu lah, 2 bulan sekali gitulah ya, paling minim lagi ya 1 semester sekali lah gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas guru. Ya itu. Kenapa? Kalau ada coaching itu guru lebih mau nggak mau kan harus harus membuat pembelajaran yang baik. Masa ditunggu atau disupervisi sama kepala sekolahnya kan mengajarnya biasa saja gitu kan, ya malu kan, ya perkewo lah begitu. Maka dari itu ya sangat perlu. Dari pandangan saya itu dengan adanya coaching, guru itu memang ada tuntutan, mungkin dari terpaksa kemudian jadi mungkin terus terbiasa, ya itu mungkin itu Bu. Terus sekarang ini pertanyaan terakhir, Pak, apa yang Pak Widya rasakan ketika kita coaching di pembelajaran tadi, pra observasi, kemudian coaching pasca observasi ini, yang Pak Widya rasakan apa? Jadi proses coaching ini dari pra dan pasca coaching itu ya, kalau yang saya rasakan memang pembelajaran itu kalau direncanakan itu insya Allah akan berjalan dengan baik ya, sesuai yang kita rencanakan. Kalau tidak pun ya itu presentasinya kecil, mungkin ya hal-hal yang memang mungkin bisa kita atasi dan bisa jadi PR kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi memang dengan persiapan dan adanya coaching ini, guru kan dituntut untuk mempersiapkan itu mungkin kata pepatah itu, kalau sesuatu yang sudah dipersiapkan, kalau guru berarti ketika mau pembelajaran dia harus membuat RPP seumpamanya merencanakan medianya dan yang lainnya, itu katanya sudah
mencapai 80% keberhasilan. Jadi ya memang saya rasakan itu nggih. Beda dengan ketika tidak dipersiapkan. Nah itu pokoknya asal jalan gitu, nanti kita akan kelabakan, bingung, dan juga mungkin kita tidak fokus dengan apa yang akan dicapai siswa. Jadi kalau direncanakan siswa kita sudah tahu nanti siswa dapat ini, ketika pulang oh berarti ya udah. Tapi kalau kita baru mencari ketika hari H di sekolah itu kadang itu kita kelabakan. Ya, saya juga pernah itu. Ya jadi ya bingung. Kita sebagai guru juga kadang bingung juga itu. Mungkin itu yang saya rasakan. Terus sekarang posisi saya ini kan sebagai seorang coach ya Pak, dan Pak Widya sebagai seorang coach. Bagaimana Pak Widya menilai saya sebagai seorang coach ketika proses pelaksanaan coaching ini Pak? Ya. Untuk Bu Intan dalam menerapkan coaching itu menurut saya itu bagus ya, bagus. Kenapa bagus? Karena tadi juga saya difasilitasi untuk tanya jawab dulu kaitannya, sebelumnya juga ditanya, diberitahu bahwasanya saya mau disupervisi gitu, kemudian untuk dipersiapkan pembelajarannya dengan baik gitu, kemudian ditanya hal-hal apa yang mau ditingkatkan, kemudian juga saya juga bisa mempersiapkan. Kemudian ketika proses pembelajaran juga alhamdulillah saya bisa melaksanakan. Kemudian setelah itu juga Bu Intan melaksanakan pasca coaching juga dibantu untuk mencari tahu mungkin kekurangan dalam proses pembelajaran saya yang belum dilaksanakan itu apa saja, bagaimana cara itu. Menurut saya juga sangat bagus. Karena juga bisa dijadikan sharing begitu untuk mencari tahu permasalahan kekurangan yang nantinya bisa dijadikan modal agar pembelajaran setelahnya itu bisa lebih baik. Mungkin menurut saya coaching yang dilaksanakan Bu Intan ini sudah bagus ya, sudah bagus. Terima kasih Pak Widya atas waktunya hari ini. Seharian kita dari pagi, siang kita laksanakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak, dapat memberikan manfaat dan nantinya kita sebagai guru mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Baiklah, sekian video dari saya, aksi nyata modul 2.3 CGP Angkatan 7. Saya Intan Purnomosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widya.